Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya, channel belajar bareng khusus pemula ya. Dan di tema belajar bareng kita kali ini, seperti yang sudah saya bahas di live kemarin ya Sobat Kreatif, kita akan coba buat alat untuk membuat hanger baju seperti ini ya. Dan sebelum kita lanjut, perlu digarisbawahi ini alat versi saya yang saya buat ya. Yang saya buat sendiri mungkin akan berbeda dengan yang seharusnya, tapi insya Allah manfaat dan kegunaannya sama saja ya. Intinya semoga bisa bermanfaat baik untuk sobat kreatif semuanya. Oke, dan sebelum kita mulai, seperti biasa doa terbaik dari seorang pemula, sehat, sukses, lancar jaya, dan tetap semangat untuk semuanya. Baiklah, dan di awal video saya mencoba buat gambar atau pola hanger yang akan saya buat. Di sini saya buat bentuk pola dengan desain saya sendiri karena kebetulan alat ini saya buat untuk kebutuhan produk di online shop HD Karya ya. Jadi kita buat sedikit berbeda dari hanger standar, biar ada nilai seni jualnya ya sobat kreatif. Di sini saya buat pola di karton terlebih dahulu, lalu diteruskan ke media plat ketebalan 4 mm. Di sini yang saya pakai ya. Kebetulan bahan yang saya pergunakan di kesempatan kali ini bahan seadanya yang ada di tempat saya, karena untuk dipakai sendiri juga ya sobat kreatif alatnya. Tapi kalau untuk yang mau pesan alatnya mungkin versinya akan berbeda dengan yang saya buat di kesempatan kali ini. Kebetulan juga di samping jual hangernya di online shop HD Karya, juga jual alat pembuatan hangernya ya sobat kreatif. Jika ada yang berminat, nanti saya coba cantumkan linknya di deskripsi videonya ya. Oke, kita coba lanjutkan kembali ya. Jika pola sudah dibuat di media plat, sekarang saya akan lanjutkan memberi beberapa titik tahanan untuk kebutuhan pembentukan hanger agar bisa mengikuti sesuai polanya ya. Yang pertama saya akan berikan plat strip 5x30 mengikuti lengkungan di polanya. Dengan batas lengkungan pola bagian depan yang saya kasih tanda merah ya. Usahakan batas tiap ujung plat sama rata ya sobat kreatif. Jika sudah, kita tentukan ukuran terbesar kawat yang akan dipakai. Di sini maksimal kawat yang akan saya pergunakan di hangernya memakai kawat ukuran 2,5 mm. Lalu kita kasih tanda di sepanjang sisi plat yang terpasang seperti itu ya. Di bagian sisi batas garis kita bisa tambahkan beberapa titik kekuatan penahan kawat, bisa dengan bahan as yang saya pakai atau plat juga bisa ya. Di sini untuk patokan saya memberikan 3 titik terlebih dahulu pemasangan asnya ya sobat kreatif. Yang perlu diperhatikan adalah dari posisi as terakhir yang harus ditempatkan tepat di bagian ujung plat stripnya seperti itu. Jika sudah, bisa kita berikan as kembali di tiap ujung pola gambarnya. Kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Saya akan lanjut pada pemasangan as kembali sebagai tahanan pendukung dan pembentuk polanya. Untuk pembentuk pola saya kasih tanda panah di videonya ya sobat kreatif. Ditempatkan tepat di bagian patahan pada polanya seperti itu. Sisanya hanya as pendukung agar posisi kawat tidak cembung nantinya ya sobat kreatif ketika dilipat. Baiklah, jika sudah, di sini saya akan lanjut pada proses pelipat bagian ujung hanger dengan menempatkan pipa di bagian as paling sisi seperti itu. Di pipa bos tersebut kita bisa pasang as panjang. Untuk ukuran panjang asnya disesuaikan saja ya dengan kebutuhannya. Baiklah, sekarang agar kawat bisa dilipat mengikuti pola, bisa kita berikan tekanan dari as yang bisa kita pasang tepat di celah as kedua yang saya kasih tanda merah di videonya. Yang perlu diperhatikan agar hasil dari hanger di kedua sisi hasilnya sama dalam bentuk dan tekukan. Usahakan pemasangan antara kiri dan kanan harus benar-benar sama posisi dan ukurannya ya sobat kreatif. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Karena di motif hanger yang akan saya coba buat mempunyai beberapa tekukan pola, jadi kita perlu penyesuaian tiap garis pola dengan batasan-batasan penahan seperti ini. Kita berikan penahan, di sini saya pakai bahan potongan plat yang saya pasang mengikuti garis pola pada plat dasar. Di bagian patahan pola saya berikan pendorong kembali seperti yang awal ya. Hanya di sini saya memakai bahan potongan plat kecil untuk pendorongnya ya sobat kreatif. Posisikan tepat di bagian tengah patahannya ya. Jika sudah, berikan celah pada plat di jalur agar pendorong bisa lebih dalam menekan kawatnya ya. Seperti ini ya sobat kreatif. Agar kawat yang dibentuk tidak keluar dari jalur atau melengkung pada bagian pendorong, bisa kita berikan cowakan seukuran kawatnya. Agar ketika nanti dilipat tertahan di cowakannya, jadi hasilnya tidak cembung atau melintir ya sobat kreatif, seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lanjut pada penyelesaian bentuk pola bagian akhir dengan menambahkan plat yang saya bentuk mengikuti polanya seperti ini. Bagian ujung kita bisa sesuaikan untuk jarak pertemuan kedua kawat nantinya ya. Karena nanti akan ada lipatan kawat di akhir, jadi usahakan ujung bagian akhir ini bisa mempertemukan kedua kawat di titik tengah ya sobat kreatif, di senternya. Oke, dan seperti ini ya. Sekarang saya akan berikan kuncian pada lipatan pertama dengan menggunakan as kembali yang saya kasih lubang pengunci di bagian ujungnya seperti itu ya sobat kreatif. Karena bentuk hanger mengerucut ya sobat kreatif, jadi di alatnya harus punya dua tekukan berbeda yang masing-masing mengikuti pola gambar hangernya, yang saya namakan tekukan pertama dan tekukan akhir ya. Untuk agar bisa membuat tekukan akhir, kita perlu memasangkan kembali pipa seperti yang pertama tadi ya. Hanya kita bisa menempatkan di bagian ujung as lipatan pertama seperti ini. Bisa juga ditempatkan, bisa juga kalau mau kita tempatkan di bagian plat yang bisa menjangkau tekanannya ya sobat kreatif. Jadi bisa kita atur saja di bagian mana posisinya agar menekannya enak. Jadi sama dengan lipatan yang pertama ya. Kita pasang as juga di pipanya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pemasangan tekanan di as lipatan akhir dengan mengikuti dari bentuk plat yang sudah terpasang di plat dasar. Seperti itu ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita kuatkan keseluruhan bagian tekanan dan hasilnya seperti ini ya sobat kreatif. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita buat pertemuan kedua kawat berada di titik tengah agar ketika kita lilit satu kawat bisa berposisi center, tidak miring seperti itu ya. Makanya di sini di bagian bawah saya berikan ruang cowakan seukuran pertemuan kedua kawatnya. Karena saya pakai bahan seadanya, jadi plat dasar yang saya pakai kurang besar ya sobat kreatif. Jadi saya tambahkan penyambung plat pada bagian ujungnya. Alas plat ini diharuskan ya agar posisi kawat tetap rata di alas. Oke, dan jangan lupa juga seperti yang penekuk pertama, di bagian penekuk terakhir ini kita perlu juga memberikan kuncian. Di sini saya berikan kuncian dengan baut seperti itu ya. Kuncian itu akan berfungsi nantinya menahan kawat agar tidak berubah posisi ketika satu kawat kita lilit nantinya di bagian ujung, di bagian leher hangernya ya. Di bagian ujung penekan ya sobat kreatif. Oke, untuk penekukan pertama dan terakhir sudah kita selesaikan. Sekarang kita bisa lanjut ke alat untuk melilit kawatnya. Saya akan berikan dulu dudukan untuk alatnya dengan menggunakan bahan hollow seperti di video ya, yang saya pasang tepat di bagian sisi plat penyambung tadi.
Jika dudukan sudah terpasang seperti ini, bisa kita siapkan as yang bagian ujungnya kita bentuk seperti ini. Dengan bagian center as kita berikan lubang seukuran kawat terbesar ya sobat kreatif. Lalu kita pasang bagian pipanya di dudukan yang tadi kita pasang ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, alat pembentukan dari hangernya sampai lilitan leher hangernya sudah kita bereskan di sini ya. Saya mencoba menguatkan dan merapikan beberapa bagian yang perlu disesuaikan di sini. Oke, dan baiklah, kurang lebih seperti ini ya alat pembuat hanger baju versi saya. Karena kebutuhan pembuatan hanger seperti ini ada banyak yang perlu disiapkan ya sobat kreatif. Jadi di sini saya coba kombinasikan dengan produk HD Karya lainnya, seperti pemasangan bending aksesoris 3 fungsi yang pernah saya bahas juga di channel ini ya sobat kreatif. Lalu alat potong atau bar shooter yang pernah saya bawa juga di channel ini untuk mendukung kebutuhan pembuatan hangernya. Karena kita perlu mendapatkan potongan dan garis tanda yang sama di tiap kawat, jadi kita perlu menambahkan juga stopper yang saya buat dari pipa ini, dan garis batas tanda yang saya tempatkan di pipanya juga dengan cowakan seperti itu ya. Untuk sobat kreatif yang masih bingung untuk produk HD Karya yang digabungkan dengan alat pembuat hanger ini, bisa cek video yang ini sobat kreatif. Oke, dan karena alat ini akan dioperasikan sebagai alat UMKM nantinya, jadi harus bisa dioperasikan sama ibu-ibu atau orang tua nantinya ya. Jadi saya buat satu alat dengan keseluruhan fungsi yang mendukung, insya Allah di satu meja semuanya. Hanya info untuk yang mau pesan alatnya seperti yang sudah saya bilang di awal, alat yang akan dipesan di tempat saya semua bisa dipesan custom ya sobat kreatif. Jadi ada baiknya sebelum pesan untuk khusus di alat ini ya, kalau bisa kirimkan terlebih dahulu gambar pola hangernya yang akan dibuat, dan info juga alat pembuat hanger terpisah. Dan info juga untuk semuanya ya, alat pembuat hanger ini terpisah dengan produk yang barusan saya kombinasikan ya sobat kreatif. Dan tentunya tanpa alat memotong juga ya, tapi bisa dipesan sepaket keseluruhannya. Oke, semoga bisa dipahami untuk semuanya ya. Untuk yang mau pesan hanger dari HD Karya bisa lewat kontak atau di link online shop yang sudah disiapkan di deskripsi ya sobat kreatif. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi manfaat besar untuk selanjutnya, bisa jadi penyemangat, jadi peluang usaha, ide pengembangan lainnya ya. Agar kita tidak hanya bergerak di satu titik saja. Maafkan dari setiap langkah, kata, dan tutur yang jika menurut sobat kreatif keterlaluan dari saya, harap dimaklumi juga dari ala kadarnya yang diperlihatkan. Karena saya juga sama sedang belajar di sini ya sobat kreatif. Anggap semua tayangan ini hanyalah percikan atau pacuan dari seorang pemula yang coba mengajak sobat kreatif semuanya dari kecilnya pengalaman saya agar terus bergerak. Anggap semua peluang sama nilainya, agar semua langkah terasa sama baiknya ya. Jadi jangan andalkan menunggu sesuatu yang besar ketika di fase usaha sedang surut, karena itu hanya akan melewatkan peluang terkecil yang kita punya saat itu ya sobat kreatif. Dan kita tidak tahu ya akhir peluang tersebut mengantar kita ke arah mana, ke fase bangkit atau ke fase terpuruk, kita tidak tahu. Sobat kreatif yang akan lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.